beban 80 atau 100. Nah, seringkali Pak Ya menyampaikan ketika warung itu sering ada masalah, sering ada konflik, itu malah kebijakannya itu kadang-kadang warung itu dibubarkan personilnya bisa. Kedua, dipindah-pindahkan misalnya. Atau mungkin beliaunya mengambil langkah tutup dulu misalnya 1 hari sampai 1 minggu. Itu bisa. Jadi kita tidak ingin itu bekerja itu kita malah menambah masalah, menambah musuh. Tapi niat kita di sini itu ya bekerja ya bekerjalah dengan niat yang baik. Terus anggaplah rekan-rekan kita yang di warung itu adalah saudara kita. Ya, nama saya Ika Dek Gede Mertayasa. Saya kelahiran Bali, sudah hampir 12 tahun tinggal 12 tahun ya, mungkin 12 tahun tinggal di Jogja. Saya sempat ke Bali juga selama 3 tahun. Itu nomor pribadi saya tidak men-share nomor operasional. Nomor pribadi saya sudah bisa, kalau misalnya rekan-rekan sudah ada WhatsApp-nya itu udah langsung nyambung ke WhatsApp. Mungkin bisa gratis malah. Terus FB saya namanya Deksik ya, itu bukan nama alay tapi itu emang nama kecil saya. Jadi nama kecil saya itu, ya itu. Aslinya nggak pakai X ya, tapi ini. Karena saya dulu waktu kecil kayak Cina katanya. Ada fotonya juga maksudnya, sipit tapi sekarang ini, saking seringnya berjemur mungkin ya. Jadi nggak ini. Ya. Nanti foto profilnya itu anak saya. Anak saya tuh kayak Cina juga. Kalau nggak percaya, misalnya coba add saya misalnya, kalau Facebook. Itu pesan dari saya, sekian dari saya, terima kasih atas waktunya, selamat menjalani masa training selama 2 hari dan semoga nanti rekan-rekan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan sukses di kemudian hari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya untuk memberikan materi terkait dengan pembekalan karyawan baru ya. Jadi ini adalah pembekalan prakerja yang semalam sudah saya sampaikan ke beberapa rekan-rekan itu. Terus nanti durasinya cukup panjang ya, sekitar 2 jam ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman masih bisa memperhatikan terus kemudian menyimak apa-apa yang nanti akan saya sampaikan itu, karena itu terkait dengan aturan ke-SDM secara umum nanti ya akan saya bahas. Dan nanti itu kan kalau materi ke-SDM itu akan cenderung lebih ke aturan dari teman-teman semua ya itu. Yaitu nanti beberapa sub materi akan saya sampaikan dari mulai pertama karyawan masuk sampai dengan itu karyawan keluar, itu nanti seperti apa prosesnya itu. Nah, sebelum nanti saya masuk ke materi, saya akan memutarkan satu video dulu ya terkait dengan SS secara umum itu yang durasinya juga cukup lumayan panjang, sekitar 15 menit. Jadi silakan nanti teman-teman memperhatikan video yang akan saya putarkan tersebut.
saya mulai masuk ke materi, tapi sebelum itu saya ingin berkenalan dulu dengan teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak bosan, mungkin tadi di awal sudah diajak perkenalan, terus ini ganti pemateri lagi, diajak kenalan lagi ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya itu ya, nanti saya panggil satu-satu dulu ya, ini urut. Yang pertama Mas Yosi Andika. Oh, Mbak ya. Makanya kalau gini kan saya nggak tahu ya, Yosi itu Mas atau Mbak itu kan. Ya silakan perkenalan diri dulu Mbak Yosi ya. Perkenalkan, nama saya Yosi Andika Octavia dari Solo, umur 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Kristianto dari Boyolali, umur saya 21. Perkenalkan, nama saya Padang Pamilu, usia saya 22 tahun dari Solo. Perkenalkan, nama saya Siru, panggilan Siru dari Solo, umur 25. Ini FBI Nama jangan saya macam-macam. Rong Ardianto, umur saya 18 tahun, dari Solo. Perkenalkan, nama saya Ami Widodo, umur 21, asal Blora. Nama saya Windy Listiani, umur 26 tahun dari Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Brigita Yulia Riningsih, asal dari Jogja, umur 32. Perkenalkan, nama saya Cahya Setiawati, umur 19 tahun dari Purwokerto. Nama saya Saifuddin, panggilannya Ipul, umur 21 dari Boyolali. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulistyo Ningsih, panggilannya Ayu dari Wonogiri. Perkenalkan, nama saya Rudi Dwi Utomo, panggilan Rudi, asal dari Solo, umur 24 tahun. Saya Andi Iksanuddin, panggilannya Andi. Saya dari Solo, umur saya 22 tahun. Nama saya Didit Wahyu Nurdianto, umur 23 tahun dari Purbalingga. Perkenalkan, saya Dewi Suparmantio, usia 19 tahun dari Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Fendi Dayat, usia 21 tahun dari Jogja. Perkenalkan, nama saya Rohayati, umur 24 tahun, saya dari Jogja. Perkenalkan, nama saya Beni Bagus Prasetyo, panggilan Beni, umur 21 tahun, asal Sragen. Perkenalkan, saya Christine Stianingsih dari Pekalongan, usia 23 tahun. Perkenalkan, nama saya Fendi Wahyujati, umur 19 tahun, asli Jogja. Perkenalkan, nama saya Denny Denarsta Andrianto, umur 18 tahun dari Jogja. Nama saya Saputra Wayanggoro, umur 25 tahun, saya dari Jogja. Perkenalkan, nama saya Erwit Yoswandanu, nama panggilan Erwit, asal dari Bantul. Perkenalkan, nama saya Tri Yunianto dari Jogja, umur 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur, asal dari Jogja, umur 19 tahun. Ya itu kalau saya hanya nama sama nama telepon saja ya gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau apa tanya-tanya terus kemudian mau konsultasi itu bisa lewat telepon ya. Telepon boleh, SMS juga boleh ya gitu. Itu perkenalan saya ya. Saya di SDM itu atau di SS sudah lumayan cukup lama, jadi 6 tahun ya di SS itu. Ya dari dulu di SDM terus maksudnya. Makanya nanti aturan tentang SDM-an itu bisa bertanya dengan saya gitu. Ya terus sewaktu tadi teman-teman menyampaikan perkenalan itu kan saya melihat sekalian itu saya mengoreksi penampilan teman-teman ya, penampilan teman-teman itu, dan nanti karena saya cukup concern di SDM ya, jadi terkait dengan penampilan itu nanti akan saya koreksi langsung ya. Gitu maksudnya saya di sini bukan bukan hanya menegakkan aturan, cuma ya saya ingin berbagi ke teman-teman bahwa oh itulah yang seharusnya saya lakukan di SS gitu. Nah manfaat bekerja itu ada beberapa ya, manfaat bekerja yang pertama adalah bagi diri sendiri gitu. Nah manfaat bekerja bagi diri sendiri itu yang pertama adalah melekatkan harga diri gitu. Ada yang mau menerangkan nih melekatkan harga diri itu maksudnya seperti apa? Belum ada. Ya, melekatkan harga diri itu ya kalau teman-teman itu sudah
bekerja, sudah mendapatkan pekerjaan, otomatis itu harga diri teman-teman itu menjadi semakin percaya diri, minimal semakin percaya diri gitu. Nah, kalau saya sudah bekerja, otomatis kan, wah, aku ternyata iso golek gawean gitu, saya bisa dapat pekerjaan gitu. Syukur-syukur itu hasil dari mencari sendiri, terus kemudian seleksi sendiri. Masih seleksi sendiri itu maksudnya ikut interview, ikut tes segala macam, terus akhirnya pada suatu saat itu diterima. Itu adalah sebuah penghargaan diri yang apa, tidak ada nilainya ya, itu ya, gitu. Terus berikutnya di sini kan maksudnya itu tidak menjadi beban keluarga maupun masyarakat ya. Ya bayangkan kalau teman-teman itu di lingkungan keluarga, misal ada 3 bersaudara gitu. Nah, teman-teman itu kondisinya belum bekerja gitu. Nah, bagaimana perasaan seorang orang tua ataupun seorang kakak lah misalnya gitu, bila teman-teman semua itu belum bekerja gitu. Semisal orang tuanya ditanya oleh tetangganya, Bu, putrane sampun angsal kerja dereng, nah gitu. Wah, mau menjawabnya itu kan orang tua berat gitu ya. Wah, ki anakku wis sudah lulus terus kemudian nganggur 2 tahun kok belum dapat pekerjaan gitu. Nah, itu kan menjadi beban keluarga ya, otomatis seperti itu. Nah, itu. Terus berikutnya sehat secara keuangan ya, karena segala aktivitas yang kita lakukan memerlukan biaya gitu. Ya kalau kita bekerja otomatis yang kita dapatkan adalah uang gitu ya. Teman-teman mungkin ada beberapa yang motivasi kerjanya itu adalah cari uang gitu. Mesti gitu ya, kerja itu ya motivasinya cari uang ya yang pertama. Ya, tidak mungkin itu mengejar cita-cita ya iya. Cita-cita kita kejar, tapi ya yang utama adalah mencari uang ya. Ya maksudnya kita nggak usah ya emang tujuannya mencari uang, cari pengalaman, cari cita-cita itu kan ya tujuan kita, ya itu nomor 2 sih misalnya, tapi yang pertama adalah mencari uang itu. Tidak mungkin kita membeli sesuatu ataupun mencukupi kebutuhan kita sehari-hari itu, misalnya kita punya motor, ya motor kan butuh bensin, nah beli bensin butuh apa? Butuh uang gitu. Caranya seperti apa? Ya carilah pekerjaan gitu, carilah pekerjaan, jangan membebani orang tua terus ya gitu. Besok kalau sudah punya gaji sendiri gitu ya diusahakan hidup secara mandiri gitu. Dikembalikan itu maksudnya kalau dulu teman-teman itu meminta uang ke orang tua, sekarang itu orang tua itu dikasih gitu ya. Itu harapannya sampai seperti itu ya. Terus berikutnya itu adalah sehat secara psikologis karena tidak ditanya-tanya oleh teman-teman sekaligus menambah banyak teman ya itu. Ya di sini itu kalau kita sudah punya penghasilan itu ya sisihkanlah rezeki kita sedikit saja untuk orang lain, untuk membantu orang yang susah gitu. Contohnya gimana Pak? Ya kan banyak ya sekarang itu orang susah itu kan sudah semakin banyak ya di jalan-jalan, kemudian di manapun itu semakin banyak. Semisal menyisihkan rezeki itu ya berbagi uang ya gitu. Uang atau barang itu kan itu sebagian dari membantu orang lain gitu. Semisal kita di perempatan itu ya jalan Kaliurang atau lampu merah itu kan ada orang minta itu ya kita kasih ya rakyatan 1.000 2.000 gitu nggak apa-apa, toh itu juga akan menyisihkan atau membersihkan rezeki kita itu. Terus semisal teman-teman itu bisa membantu temannya, semisal atau membantu tetangganya itu dengan memakai penghasilannya sendiri itu kan juga membuat kita lebih bangga. Terus berikutnya adalah memberikan pelayanan baik atau kebahagiaan kepada orang lain. Tadi sudah sama ya, jadi kita berbagi kebahagiaan ya. Orang yang susah tadi dibantu, dia itu ikut merasakan kebahagiaan, dia menjadi senang. Nah kita pun juga menjadi nilai tersendiri itu. Nah poinnya di sini yang akan saya jelaskan adalah bekerja itu adalah ibadah ya gitu. Ya bekerja ibadah itu gini maksudnya itu tadi yang seperti saya jelaskan di awal ya. Untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain itu ya dalam kita bekerja itu ya tujuannya itu yang pertama adalah ibadah itu. Ibadah itu bermacam-macam. Yang pertama itu adalah mencari rezeki ya. Rezeki mencari uang untuk menafkahi kita sendiri, orang tua, membantu keluarga dan lain-lain itu. Nah, jangan lupa ibadah itu adalah yang namanya rezeki itu adalah pemberian dari yang di atas ya gitu. Kita tidak mungkin kalau kita bekerja di atas itu hanya merupakan saluran ya, hanya merupakan saluran rezeki kita.
caranya ya bekerja di SS. Tapi untuk masalah rezeki dan lain-lain itu adalah kembali ke yang di atas gitu. Yang memberi adalah yang di atas gitu. Jadi bekerjalah dengan baik biar rezeki kita itu selalu lancar, kemudian berkah untuk kita juga itu. Terus ini ya, ketika OJT akan dipandu mengenali dasar-dasar tiap sub bagian. Nah, itu nanti ini kan tahapan teman-teman ya. Jadi sekarang itu sedang pembekalan, nanti akan diberikan materi terkait dengan dasar-dasar di tiap sub bagian bidang. Misal nanti di sini yang bagian produksi itu nanti akan dibekali materi keproduksian, kemudian yang bagian pelayanan operasional nanti akan dibekali materi tentang operasional secara umum di warung gitu. Terus ketika magang akan dipandu kepala warung berkeliling dan berkenalan dengan rekan-rekan kerja di warung itu. Itu ya, jadi ketika magang di warung teman-teman sudah dibekali secara umum ini, nanti besok akan diterjunkan ke warung. Nah, nanti kontrolnya nanti ada di kepala warung ya. Kontrol ada di kepala warung gitu. Jadi teman-teman akan diajak berkenalan secara teknis ya oleh kepala warung gitu. Jadi dikenalkan juga terkait dengan rekan-rekan itu. Terus berikutnya dipandu keliling area kerja oleh bagian SDM ya itu, ataupun bagian rekrutmen itu. Ini adalah tahap perkenalan ya gitu. Ini di awal itu mesti perkenalan. Teman-teman semalam datang ke training center itu kan sudah dikenalkan juga terhadap satu dengan yang lain, terus kemudian lingkungan kerjanya seperti apa gitu ya. Minimal itu punya gambaran gitu. Oke, berikutnya ini adalah struktur organisasi ya. Nah, struktur organisasi perusahaan itu di sini ada beberapa manajemen area. Maksudnya gimana Pak itu Pak? Nah, ini adalah posisi perusahaan secara umum ya gitu. Nah, di sini itu ada namanya itu manajemen pusat gitu ya. Kalau istilahnya itu manajemen pusat itu head office ya. Head office itu nah dia itu si pusat ya, manajemen pusat itu membawahi beberapa manajemen area ya, manajemen area ya, yang sekarang ada sampai dengan hari ini itu ada namanya manajemen area Jabodetabek ya itu. Manajemen area Jabodetabek itu wilayahnya kemana Pak dia? Wilayahnya itu nanti dari Tangerang, terus kemudian Jakarta, kemudian Bogor, kemudian Bekasi ya gitu. Ya Jabodetabek gitu. Sekarang manajemen area Jabodetabek itu sudah memiliki itu 9 ya, 9 warung ya, di Bogor 1, di Jakarta 1, kemudian yang lainnya di Tangerang ya gitu. Jabodetabek. Ada yang mau ke sana Jabodetabek? Lumayan di sana ya, cari pengalaman. Kalau masih muda itu ya ke sana, gajinya tinggi di Jabodetabek gitu. Terus berikutnya manajemen area Semarang ya. Manajemen area Semarang itu sekarang wilayah kerjanya itu dari yang sekarang ada ya. Itu mulai dari Tegal ya. Jadi Tegal itu masuk manajemen area Semarang. Terus kemudian dari Tegal itu nanti ke Pekalongan ya, ke Pekalongan. Pekalongan Mbak, itu ikut di Semarang itu. Pekalongan ada SS kan Mbak? Tahu tuh kalau ada SS di Pekalongan? Oh, belum pernah mampir ya. Iya, iya. Ya, Pekalongan terus kemudian Semarang itu sendiri. Ya, kota Semarang itu ada 6 warung, terus kemudian Ungaran ya. Ungaran itu masuk ke Semarang, kemudian Salatiga. Salatiga itu masuk ke Semarang dan berikutnya itu kota Pati ya. Pati itu masuk ke Semarang itu. Itu ya, di Semarang itu kelolaannya kota-kotanya sementara itu nanti akan ke Kudus, akan ke misal ke Demak dan sekitarnya. Terus berikutnya adalah manajemen area Jogja gitu. Nah, di sini ada teman-teman yang di Jogja ya. Dan nanti kelolaannya itu mesti akan di bawah manajemen area Jogja gitu. Manajemen area Jogja itu meliputi mana saja, Pak? Yang pertama kota Jogja itu sendiri ya, gitu. Kalau Jogja kan merupakan kota kelahiran SS ya, gitu. Jogja, terus kemudian Bantul ya, Bantul itu nanti masuk ke Jogja. Terus berikutnya itu Wonosari ya. Wonosari itu nanti masuk ke Jogja gitu. Sudah tahu kalau Wonosari itu ada warung SS? Belum tahu ya gitu. Ya nanti kalau semisal teman-teman main ke mana Pantai Baron gitu mampir ke SS gitu ya. Kalau semisal main gitu.
Itu di Jogja, terus berikutnya di manajemen area Solo ya, teman-teman di sini banyak yang dari Solo juga. Nah, itu manajemen area Solo meliputi ya Solo itu sendiri ya, kota Solo itu ada 6 warung di Solo. Terus kemudian Boyolali ya, Boyolali. Terus kemudian berikutnya itu adalah Karanganyar ya, Karanganyar. Terus berikutnya itu Sragen. Terus berikutnya itu adalah Wonogiri. Ya, itu adalah wilayah dari manajemen area Solo itu. Terus itu mandiri non area ya, mandiri non area itu seperti apa Pak? Mandiri non area warung-warung yang di luar kota-kota ini ya, di luar manajemen ini ya, dia itu masih tersebar di beberapa kota. Urutkan ya, dari yang paling timur ya, itu dia ada Bali ya. Bali itu kan ada 2, Gianyar sama Denpasar ya, itu di Bali. Ada yang berminat ke Bali? Ya, ada SS di Bali kalau mau ke sana. Kalau mau ke sana tapi. Terus berikutnya ke barat lagi, itu ada Surabaya. Di Surabaya itu baru ada 1 warung ya, 1 warung Surabaya. Nanti di tahun ini kita akan menambah 1 warung lagi di Surabaya. Terus ke barat lagi itu nanti ada Malang ya. Malang itu sudah ada 2 ya, Malang 1 dan Malang 2. Terus ke sini lagi ada Kediri ya. Kediri baru 1, kemudian ke barat lagi ada Madiun. Madiun baru 1 ya. Terus berikutnya itu kalau ke sini lagi kan sudah ke Wonogiri, sudah ke Solo ya. Berarti ke barat